Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Yuan, dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan untuk Yuan juga udah hampir mentok coy, karena Yuan baru 40 chapter dari sananya. Dan ini udah ke 30 berapa gitu. Waduh, harus cari judul baru lagi nih. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Yuannya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yuan dia telah berhasil mengalahkan bos yang ada di tempat ini, kadal besi. Dan setelah Yuan dia mengalahkannya, di sini Yuan dia pun membangkitkannya. Sedangkan untuk si bocah pirang, dia pun langsung ngeluting apa yang bisa dia looting di tempat ini. Dan dia merasa kalau ini sungguh sangat amat luar biasa. Tapi untuk Yuan dia mengatakan kalau ini semua belum berakhir, jadi nanti aja lootingnya, ucap dari Yuan. Sedangkan di sudut lainnya, di gerbang ataupun di lorong sebelah, saat ini si botak dan juga rekan-rekannya mereka telah berhasil menyingkirkan semua kadal-kadal yang ada di tempat mereka. Dan di sini mereka juga berhasil mengumpulkan harta-harta yang cukup lumayan banyak. Namun di sini mereka juga tahu kalau sudah saatnya bagi mereka untuk dapat mengambil harta lebih banyak lagi yang berasal dari lorong-lorong yang lainnya. Yang membuat kini mereka pun akan pergi menuju lorong lainnya untuk dapat mengambil semua harta yang dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Dan benar saja, ketika mereka akan berjalan meninggalkan lorong dari mereka, tiba-tiba aja dar, ada yang merusuh, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi si botak ini. Bagaimana mungkin ada yang berani merusuhi dirinya, dan itu tentunya membuatnya pun sangat kesal. Dan ternyata yang melakukannya adalah Yuan dan juga si bocah pirang. Dan di sini Yuan dia pun tahu kalau dirinya akan menjadi target dari si botak. Jadi sebelum si botak menyerang, di sini Yuan lah yang akan menyerang duluan. Namun melihat Yuan yang berani tentunya membuat mereka semua pun kesal dengan Yuan. Tapi juga mereka bingung bagaimana bisa Yuan bertahan di tempat ini. Ini tidak mungkin. Kenapa dia masih bisa bertahan? Ucap dari mereka semua. Namun untuk si pirang, setelah dia mengetahui semua rencana dari si botak itu, tentunya membuatnya pun sangat marah. Dia nggak menyangka kalau ternyata anggota guild Black Tree yang dikenal sebagai guild yang luar biasa justru malah memiliki anggota yang jahat seperti itu, yang membuat si pirang dia pun benar-benar kesal. Tapi untuk mereka semua nggak peduli dengan itu semua, dimana dia juga mengatakan kalau untuk si pirang dan juga Yuan akan menjadi batu loncatan untuk mereka, dan semua hasil looting itu juga akan menjadi milik mereka, ucap dari orang-orang ini. Sedangkan untuk si botak, dia pun kesal ketika dia melihat Yuan, karena sedari awal dia memang tidak menyukai Yuan. Tapi dia juga menyadari kalau sepertinya ada yang janggal, karena kenapa Yuan masih ada di tempat ini dan masih dapat bertahan, yang artinya dia bukanlah orang biasa, pikir dari si botak. Namun untuk si pirang dia pun tetap aja nggak terima dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang itu. Namun untuk si botak, ketika dia mendengar semua ocehan yang diberikan oleh si pirang, membuatnya pun kesal dan juga jerah dengan itu semua, hingga membuat dirinya pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menghentikan omong kosong itu. Dan benar saja, kini si botak dia pun melepaskan sebuah serangan. Namun di sini Yuan dia pun langsung menarik si pirang untuk tarik mundur, dan Yuan dia juga langsung melepaskan serangan counter yang membuat kini boom, terjadilah benturan di antara mereka berdua. Dan karena memang serangan yang diberikan oleh si botak cukup kuat hingga memaksa Yuan dia juga harus terdorong beberapa langkah. Tapi di sini Yuan dia juga langsung melepaskan serangan lainnya lagi untuk dapat memaksa si botak untuk dapat menari-nari di bawah sana. Dia pun terus menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Yuan. Dan untuk si botak, ternyata dia memang dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Yuan. Tapi serangan yang diberikan oleh Yuan membuat juga lingkungan yang ada di tempat ini pun penuh dengan kabut. Namun di sini untuk si botak, dia pun juga cukup terkejut ketika dia menyadari kalau ada sesuatu yang muncul tepat di belakang dirinya, yang membuat dirinya langsung melepaskan sebuah pelindung untuk dapat melindungi dirinya dari sebuah serangan yang tiba-tiba saja datang. Dan beruntung serangan itu pun dapat dihentikannya dengan cukup tepat, karena itu adalah serangan yang diberikan oleh Yuan. Tapi untuk Yuan dia juga cukup terkejut ketika si botak tiba-tiba aja hilang dari pandangannya, padahal sebelumnya si botak itu ada di hadapannya, yang tentunya membuat Yuan dia pun bingung. Kemana dia? Pikir dari Yuan. Namun di sini untuk si botak, sepersekian detik kemudian tiba-tiba aja dia pun muncul tepat di belakang dari Yuan, yang membuat Yuan dia pun terlambat untuk dapat menghindarinya, hingga memaksa Yuan dia pun harus terhantam dengan sangat-sangat keras, hingga membuat si pirang dia pun kaget shock ketika dia melihat Yuan terhantam dengan sangat keras. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka pun berencana untuk dapat menyingkirkan si pirang itu selama bos mereka menyingkirkan Yuan.
Sedangkan di sudut lainnya untuk Yuan, dia memang terkena telak serangan yang diberikan oleh si botak hingga membuat dirinya pun kini tersungkur di ujung sana. Namun melihat Yuan yang telah terpojok membuat si botak, dia pun langsung ingin dapat menyelesaikan ini semua dan dia melepaskan tinju miliknya. Namun ketika serangan itu datang, das. Namun ketika serangan itu pun dilepaskan di sini, ternyata Yuan pun langsung menghentikan tinju dari si botak, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi si botak. Apalagi saat ini Yuan, dia pun menggenggam kuat lengan dari si botak dan memutarnya, dan itu tentunya mengejutkan bagi si botak itu, karena di sini Yuan dia pun langsung melemparkan si botak itu dengan sangat-sangat keras hingga memaksa si botak dia pun langsung tersungkur. Namun melihat dirinya yang diperlakukan seperti itu, tentunya membuat si botak dia pun kesal dengan ini semua, dan dia pun meminta kepada dua rekannya untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan Yuan, yang membuat kini Yuan dia akan menghadapi 3 dari mereka. Namun untuk Yuan menghadapi ini semua justru malah membuatnya pun tersenyum, karena memang dengan cukup mudah dia dapat menghindari serangan yang diberikan oleh mereka bertiga. Bahkan saat ini Yuan dia juga langsung mengeluarkan pasukan bayangan miliknya untuk dapat menghentikan mereka semua, karena benar saja kini 2 pasukan bayangan langsung menghentikan 2 dari mereka dan meninggalkan si botak, karena memang untuk si botak dia akan dihantam oleh Yuan secara langsung dan das. Dan benar saja kini si botak dia pun langsung tersungkur di bawah sana. Dan untuk si botak setelah dia jatuh tersungkur seperti ini, membuatnya pun sadar kalau sepertinya dia tidak dapat menghadapi Yuan. Tapi dia pun mencoba untuk dapat membujuk Yuan untuk melakukan sebuah negosiasi. Namun untuk Yuan, ketika dia akan melakukan sesuatu kepada si botak, dia pun merasa kalau ada yang janggal dengan kakinya. Dan ketika dia melihat ke arah bawah, ternyata lah si pirang ini memegangi kakinya. Yang kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan. Tuan, kau luar biasa, ucap dari si pirang, yang membuat Yuan, apa ini, minggir dulu, ucap dari Yuan yang menyingkirkan si bocah pirang itu. Dan untuk Yuan, dia pun kini langsung mengangkat pedangnya ke udara, dan dia juga mengatakan, sejauh yang ku tahu, Guild Black Tree adalah guild yang sangat mendominasi, tapi ternyata dikuasai dan juga dihuni oleh orang-orang yang tidak berguna, ucap dari Yuan, yang membuat si botak dia pun langsung keringat dingin. Dimana si botak juga meminta untuk dapat melakukan sebuah negosiasi kepada Yuan, dimana dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Yuan selama Yuan mengizinkannya tetap bertahan hidup. Dan itu membuat Yuan pun mengatakan, baiklah, jika kau ingin melakukan sebuah negosiasi, aku ingin sebuah daftar nama pemain yang ada di dalam guild kalian, ucap dari Yuan, dan juga seluruh karakteristik dari mereka. Karena memang Yuan dia pun tahu Guild Black Tree terdiri dari orang-orang yang sangat-sangat kuat. Karena memang di kehidupan yang sebelumnya Yuan dia pun tahu kalau Guild Black Tree termasuk guild yang ada di peringkat 10 besar, yang artinya mereka terdiri dari orang-orang kuat, dan siapa tahu penyusup itu ada di dalam guild ini, pikir dari Yuan. Dan untuk si botak, dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Yuan. Kenapa dia meminta daftar player yang ada di dalam guild mereka. Namun di sini Yuan alih-alih dia pun memberikan sebuah jawaban, dia justru malah menyerang si botak dan juga mengatakan, berikan daftar itu atau kau akan segera berakhir, ucap dari Yuan, yang membuat si botak tidak punya pilihan lain selain menyerahkan daftar nama dan juga atribut yang dimiliki oleh anggota guildnya. Yang membuat kini Yuan dia pun membaca isi dari daftar itu, yang membuat dirinya pun memikirkan kalau sepertinya nggak ada ini, kok nggak ada, pikir dari Yuan. Sedangkan untuk si botak setelah dia memberikan daftar nama itu, membuatnya pun bertanya kepada Yuan, apakah mereka diizinkan untuk dapat pergi? Ya, kau boleh pergi, ucap dari Yuan, yang tentunya membuat si botak dia pun mengucapkan terima kasihnya karena dia telah dibebaskan oleh Yuan. Tapi kau pergi ke neraka, ucap dari Yuan yang kidas melepaskan serangan kepada mereka bertiga. Walaupun memang mereka hanyalah para player, membuat mereka pun terpaksa harus lock out dan juga menjatuhkan beberapa item yang mereka miliki, yang tentunya ini akan menjadi milik dari Yuan, yang tentunya lumayan, ucap dari Yuan. Sedangkan untuk si pirang, selama Yuan menghadapi 3 orang itu, dia malah asik looting gak tuh. Dia mengumpuli semua barang-barang yang bisa dia kumpulkan, dan dia juga menyerahkan kotak yang ada bersama dengan dirinya kepada Yuan, yang membuat Yuan kini dia pun membuka kotak itu untuk dapat melihat apa yang ada di dalam sana. Dan jika ada sesuatu yang menarik, maka dia akan mengambilnya. Jika tidak, maka dia akan menyerahkannya kepada si pirang itu. Dan ketika Yuan membukanya, ternyata isinya semua adalah barang-barang yang gak berguna, hingga membuat Yuan dia pun memutuskan untuk dapat memberikannya kepada si pirang itu aja. Udah, ambillah, ini semua gak penting untuk diriku, ucap dari Yuan. Tapi untuk si pirang, dia akan mengambil itu semua dan dia juga akan membayarnya kepada Yuan. Dan setelahnya mereka pun pergi meninggalkan gua itu.
Dan setibanya mereka di luar gua, di sini untuk si Pirang, dia pun mengatakan kepada Yuan kalau Guild Black Tree adalah guild yang sangat amat mengerikan. Bahkan rumornya di luar sana mereka akan menuntut balas apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam game. Mereka bahkan menuntut balas hingga ke dunia nyata, yang tentunya itu sangat amat berbahaya. Ucap dari si Pirang yang membuat Yuan, benarkah? Ya, itu benar, ucap dari si Pirang itu. Tapi untuk Yuan ya sudahlah, nggak peduli dia itu semua, dan terima kasih atas informasinya. Dan sekarang aku harus logout, ucap dari Yuan yang kini dia logout dari gamenya. Dan setelahnya Yuan dia pun dipanggil oleh orang tuanya untuk makan malam bersama. Dan ketika Yuan dia keluar dari kamarnya, dia pun cukup terkejut ketika dia melihat seseorang muncul tepat di hadapan dari dirinya menggunakan helm gear yang biasa digunakan untuk dapat bermain game. Dan ternyata itu adalah bapaknya, yang membuat Yuan dia pun bertanya ada apa dan kenapa bapaknya tiba-tiba aja membeli benda seperti ini. Apakah kau ingin bermain game juga? Ucap dari Yuan, tapi nyatanya tidak. Ini adalah gear yang dimiliki oleh adiknya, yaitu Lintan. Dan setelahnya di sini mereka pun makan malam bersama. Dan di tengah-tengah makan malam bersama, Yuan dia juga berpikir bagaimana kalau kedua orang tuanya bermain game yang sama dengan dirinya. Dengan begitu, harusnya kedua orang tuanya akan dapat bertahan di bencana yang akan datang dalam waktu 3 tahun lagi, pikir dari Yuan. Namun di sela-sela itu juga di sini Yuan dia pun bertanya di mana adiknya Lintan. Dan untuk emaknya dia pun mengatakan kalau sepertinya adiknya Lintan dia sedang pergi keluar bersama dengan teman-temannya. Jadi biarkan saja, paling juga sudah makan bersama dengan mereka, jadi nggak perlu ditunggu. Namun untuk Yuan dia juga tahu kalau hari ini adalah hari di mana adiknya membangkitkan kekuatannya. Jadi di sini Yuan dia pun memutuskan untuk dapat pergi sejenak karena dia tahu ini adalah hari di mana adiknya membangkitkan kekuatannya di kehidupannya yang sebelumnya. Namun karena memang di kehidupan yang sebelumnya hubungan Yuan dan juga adiknya tidaklah baik, membuat Yuan dia hanya dapat melihat adiknya dari kejauhan. Karena Yuan dia juga tahu di kehidupan yang sebelumnya setelah adiknya bermain game itu, dia dengan sangat cepat dapat membangkitkan kemampuannya atau awakening lah. Karena memang dia adalah salah satu orang terpilih yang dapat dibangkitkan lebih awal. Jadi dia diundang oleh sekelompok tim untuk dapat membuat sebuah organisasi misterius yang terdiri dari orang-orang terpilih. Dan di antara orang-orang itu juga ada yang memiliki sebuah julukan sebagai utusan, yang dapat melihat masa depan dan juga melihat orang-orang terpilih. Dan dia juga langsung mengirimkan anggotanya untuk dapat mencari orang-orang untuk dapat bergabung dengan kelompok misterius miliknya. Dan dengan begitulah ketika kekacauan itu datang terjadi, kelompok ini sudah dengan sangat cepat berkembang dan juga siap untuk dapat menyambut kekacauan itu. Dan itu juga menjadikan kelompok ini sebagai kelompok yang tidak terkalahkan di kala itu. Bahkan pengaruh mereka juga berkembang dengan sangat cepat di awal-awal kekacauan. Bahkan sebelum kekacauan itu terjadi, pengaruh mereka juga udah berkembang. Mereka melakukan banyak sekali kebaikan dan juga menjaga stabilitas masyarakat dari balik bayang-bayang. Dan untuk Lintan, setelah dia bergabung dengan kelompok ini, dia selalu saja mengalami misi yang cukup berbahaya. Tapi dia tidak pernah mau cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan tujuan Yuan kali ini adalah menjauhkan adiknya dari organisasi berbahaya itu, karena dia tidak mau adiknya ada dalam bahaya, pikir dari Yuan. Dan setelahnya Yuan dia pun pergi mencari di mana adiknya berada, dan ternyata saat ini adiknya ada di salah satu resto, yang membuat Yuan dia pun penasaran apa yang sedang dilakukan oleh adiknya itu. Dan itu membuat Yuan dia pun menggunakan kemampuan skill miliknya untuk dapat menyusup dan juga mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh adiknya dan juga orang-orang yang ada di dalam sana. Dan di sini Yuan dia pun dapat mendengar pembicaraan dari orang-orang itu kalau mereka mencoba untuk dapat merekrut adiknya Yuan untuk dapat bergabung dengan kelompok mereka. Namun di sini salah satu dari mereka pun menyadari kalau sepertinya ada yang sedang mengawasi mereka bertiga, yang tentunya membuat orang ini dia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin interspasial miliknya hingga membuat sistem memberikan sebuah informasi kepada Yuan kalau saat ini skill miliknya akan dibatalkan, kan, yang membuat kini Yuan dia pun mendapatkan sebuah notifikasi di mana sistem memberitahukan kepada Yuan kalau ada sebuah kekuatan yang dapat membatasi pergerakan yang dimiliki oleh Yuan, yang membuat Yuan dia pun langsung memutuskan untuk dapat pergi sejenak. Karena jika dia tidak pergi maka skillnya akan dibatalkan. Dan di sini pria ini dia juga mengatakan kepada Lintan kalau Lintan adalah salah satu dari mereka orang-orang terpilih, dan jika Lintan mau bergabung dengan mereka maka hubungilah mereka dari nomor yang telah mereka berikan. Dan setelahnya mereka pun pergi. Dan untuk Yuan dia pun juga penasaran siapa orang-orang itu. Apakah ini adalah orang-orang organisasi itu, pikir dari Yuan. Dan di sini Yuan dia pun mencoba untuk dapat mendekati orang-orang itu walaupun mereka telah meninggalkan Lintan. Tapi di sini untuk orang-orang ini mereka pun menyadari kalau dirinya sedang diikuti dan juga diawasi, hingga membuat dirinya pun melemparkan kopi yang ada bersama dengan dirinya.
Tapi untuk Yuan dia pun dapat menghindarinya. Yang membuat di sini si bocah ini dia pun berpikir apakah jangan-jangan dia terlalu sensitif kah? Karena dia merasakan ada seseorang yang terus mengawasi dirinya. Tapi ya sudahlah, karena memang dia merasa kalau tidak ada apa-apa, jadi dia tetap pergi meninggalkan Yuan begitu saja. Sedangkan untuk Lin Tan dia pun bingung dengan ini semua karena dia nggak ngerti dan juga nggak paham dengan apa maksud dan itu semua. Namun ketika Lin Tan dia akan kembali pulang di sini, dia pun juga cukup ternotis ketika dia melihat Yuan ada tepat di hadapannya, yang tentunya membuat dia pun bertanya kenapa kok ada di sini. Dan untuk Yuan dia pun mengatakan kalau dia baru aja pulang dari warung dan ayo kita pulang bersama-sama. Ucap dari Yuan yang membuat kini mereka pun pulang bersama-sama. Dan setibanya di rumah di sini, emaknya pun bertanya ada apa? Kok kalian pergi bersama-sama? Tapi untuk emaknya ketika dia menawari makanan untuk Lin Tan, di sini Lin Tan dia pun enggan untuk makan dan dia ingin langsung beristirahat. Yang membuat Lin Tan dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tawaran-tawaran ini, dan itu membuatnya pun berpikir ini semua terjadi sejak dia bermain game dan dia pun jadi bingung dengan semua kejadian ini karena memang Lin Tan di dalam gamenya dia sungguh sangat amat luar biasa, dan bagaimana sepak terjang Lin Tan di dalam gamenya sendiri dan juga kemampuan yang dia miliki akan dibahas di part lanjutannya aja cuy. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.